Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat kompak untuk anak-anakku sekalian SMK Al-Huda Kota Kediri, khususnya adalah peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini perkenalkan saya di sini mewakili dari program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Nama saya Abdian Putra Primana. Biasanya anak-anak memanggil saya Pak Abdi. Saya merupakan salah satu guru pengampu mata pelajaran produktif Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK Al-Huda Kota Kediri. Nah, anak-anakku sekalian, khususnya yang sudah tergabung dalam keluarga besar SMK Al-Huda Kota Kediri dan masuk pada program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik, ada beberapa hal yang saya sampaikan hari ini terkait dengan jurusan. Sebelumnya di jurusan TITL itu sendiri ada beberapa Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran produktif, di antaranya sebagai kepala program keahlian ada Bapak Joni Sumarsono yang pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir karena memang sedang sakit kondisinya, dan mohon doa dari anak-anakku sekalian semoga beliau segera diberikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas kembali dengan kita semua berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian saya sendiri di jurusan sebagai kepala bengkel, khususnya yang bertanggung jawab terhadap jurusan, terhadap peminjaman yang ada di jurusan. Apabila nanti ketika mengendaki anak-anakku sekalian melakukan praktek di luar jam pelajaran, silahkan nanti bisa menghubungi saya agar bisa meningkatkan kompetensi khususnya skill di bidang keahlian ketenaga listrikan supaya bisa lebih berkembang. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain, ada Ibu Ayu Widianti, juga merupakan pengajar kejuruan. Beliau beralamatkan di Kandat, ya. Silahkan nanti kalau yang berkenan mampir ke sana dipersilahkan. Kemudian yang satu lagi ada Pak Anggadanu Pratama, juga merupakan pengampu kejuruan yang rumahnya di Ngadiluweh, juga berdekatan dengan rumah Bu Ayu. Nanti silahkan untuk anak-anakku bagi yang berkenan mau sharing, mau berbagi pengalaman, mau tanya seputar kejuruan, bisa nanti untuk main ke sana. Baik anak-anakku sekalian, untuk program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik ini khususnya adalah salah satu mata pelajaran atau salah satu program keahlian di bidang teknologi dan rekayasa, khususnya yang pelajari tentang kelistrikan, di mana dibagi menjadi 3 sub atau tingkatan dari kelas 10, 11, dan 12, karena kita program untuk SMK 3 tahun. Nah, untuk program keahlian TITL sendiri ini mencetak lulusan yang ahli di bidang ketenaga listrikan, khususnya untuk bekerja di bidang jabatan teknisi, kemudian ada operator, dan juga beberapa pekerjaan instalatir yang lain, mulai dari jaringan atau instalasi rumah sederhana, kemudian instalasi untuk kontrol secara terprogram menggunakan PLC. Nah, itu nanti juga akan kita pelajari secara bertahap. Untuk di kelas 10 nanti akan ada beberapa mata pelajaran dasar, di antaranya ada dasar listrik dan elektronika. Itu mempelajari dasar-dasar komponen elektronika dan bagaimana rangkaian itu dirangkai, sistem rangkaian seri, paralel, dan campuran akan dipelajari di situ. Kemudian ada pekerjaan dasar elektromekanik, itu nanti akan banyak membahas tentang pekerjaan dasar di kelistrikan seperti menyolder. Kemudian juga ada terkait dengan penyambungan kabel, jenis-jenis kabel nanti akan dipelajari di situ. Juga ada gambar teknik sebagai dasar
siswa SMK khususnya di bidang teknik harus mampu untuk menggambar. Nah, di sini juga akan diajarkan gambar secara manual dan menggunakan AutoCAD elektrik. Jadi pemrograman manual kita pelajari, pemrograman menggunakan aplikasi berbasis komputer nanti juga akan diajarkan. Kemudian di kelas 11 kita masuk pada mata pelajaran inti jurusan. Ada beberapa, di antaranya ada instalasi motor listrik, mempelajari tentang bagaimana pengontrolan motor listrik mulai 1 pas dan 3 pas. Kemudian juga ada instalasi tenaga listrik, ini terkait dengan bagaimana kita membuat rencana pembagian beban listrik agar seimbang. Kemudian ada instalasi penerangan listrik, khususnya di kelas 11 ini akan mempelajari tentang instalasi penerangan 1 pas. Jadi untuk rumah-rumah sederhana seperti rumah-rumah kalian. Kemudian ada juga tambahan produk kreatif kewirausahaan. Jadi selain nanti kalian diberi bekal, diberi wawasan terkait dengan kejuruan, juga diajarkan untuk bagaimana membuat sebuah produk kelistrikan yang bisa bernilai jual. Sehingga ketika nanti dari kalian tidak mau atau tidak bisa terserap di industri, nah harapannya juga bisa membuka peluang usaha sendiri sebagai sebuah solusi untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin meningkat. Kemudian di kelas 3 juga masih melanjutkan materi dari kelas 2, yaitu tetap ada instalasi motor listrik, tapi tingkatannya yang lebih tinggi, masuk pada pemrograman berbasis PLC atau Programmable Logic Control. Jadi kita membuat sebuah perencanaan di mana semua yang kita rencanakan pada instalasi nanti berbasis program. Jadi lebih fokus mengarah untuk meminimalisir penggunaan kabel yang berlebihan dan memaksimalkan pemrograman yang ada untuk pengontrolan fungsi-fungsi yang ada di sekitar kita, misalkan pagar otomatis, kemudian lift, konveyor, kemudian alat untuk mencuci mobil dan seterusnya. Itu akan kita pelajari di kelas 12 di materi IML. Kemudian untuk instalasi tenaga listrik di kelas 12 itu lebih fokus pada pembagian beban untuk instalasi 3 pas. Jadi untuk di kelas 2 tadi ada 1 pas, tegangan yang kita bahas adalah pembagian beban di 220 volt. Kemudian di kelas 12 itu kita sudah masuk pada pembagian yang lebih tinggi, yaitu 3 pas atau 380. Nah, selain itu juga ada instalasi penerangan listrik. Di sini kita di kelas 12 sudah fokus pada rumah bertingkat yang skalanya lebih luas, kemudian hotel, kemudian juga gedung dan sebagainya yang skalanya lebih luas, karena penggunaan 3 pas itu kebanyakan pada rumah-rumah bertingkat. Selain itu juga dipelajari bagaimana cara pemasangan untuk instalasi penerangan jalan umum. Jadi seperti yang ada di sekitar kita, ada lampu PJU. Nah, itu kita juga akan mempelajari bagaimana sistem PJU itu dipasang, direncanakan, mulai dari yang sistem langsung atau kendali manual on off menggunakan saklar, juga dengan kombinasi menggunakan photocell atau sel surya. Jadi akan lebih efisien karena otomatis berdasarkan konsep siang dan malam. Nah, itu terkait gambaran untuk mata pelajaran di jurusan. Semoga bertahap nanti bisa belajar, nanti bisa mengembangkan skillnya khususnya di bidang teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian untuk terkait praktek kerja lapangan, kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan, khususnya di lingkup Kota Kediri, ada juga yang di lingkup luar Kota Kediri. Beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri, khususnya pada program keahlian TITL, itu adalah beberapa perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi jasa pemasangan jaringan tenaga listrik. Jadi mulai pemasangan tiang listrik, kemudian pemasangan jaringan untuk tegangan menengah, itu alhamdulillah di Kediri tercukupi. Jadi tidak perlu khawatir misalkan terkendala untuk jarak dan sebagainya. Nanti untuk PKL di kelas 11 akan juga lebih diarahkan di
yang lingkup Kota Kediri. Nah, selain itu juga untuk di luar Kota Kediri kita juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan trafo. Kemarin juga sudah mengirimkan di Surabaya, yaitu Bambang Jaya. Kita juga ada anak-anak yang kemarin praktek kerja lapangan di situ dan alhamdulillah mendapatkan fee. Jadi mendapat uang ganti lelah untuk menggantikan dari mereka membantu bekerja di pabrik trafo tersebut. Kemudian juga tidak lupa selalu kita juga menggandeng perusahaan listrik negara PLN di tingkat rayon-rayon di Kediri, kemudian di Grogol, kemudian ada juga kemarin yang di Kalimantan, itu juga kita ajak kerjasama karena memang ada salah satu siswa yang orang tuanya di sana, kita kirimkan ke sana dan alhamdulillah siswanya juga tidak ada masalah dan mendapatkan predikat yang bagus. Ya, kemudian untuk kunjungan industri kemarin sudah kita lakukan di beberapa lokasi di sekitar 5 tahun ini. Ada sekitar 2 lokasi yang kita jadikan sasaran atau tempat untuk kunjungan industri. Tujuannya adalah untuk sebagai kita mengenal lebih jauh terkait dengan industri yang bergerak di bidang listrik, yaitu pembangkit listrik. Kemarin ke Python sudah pernah dan juga yang 3 tahun terakhir ini adalah di PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah. Kemudian untuk kerjasama luar negeri yang dijalin atau yang sudah pernah dilakukan oleh SMK Al-Huda di jurusan TITL atau juga jurusan yang lain, itu bekerja sama dengan college di Thailand, juga mengirimkan beberapa siswa kurang lebih mulai tahun 2015 dan seterusnya. Ada di Tanyaburi Technical College dan juga ada di China Technical College. Jadi kesempatan terbuka lebar untuk anak-anakku yang berprestasi, terutama yang mahir bahasa Inggris dan juga nanti mampu memahami kejuruan dengan baik. Nanti insya Allah juga akan dikirimkan sebagai delegasi untuk melakukan pertukaran pelajar, guru dan siswa. Nah, selain itu di TITL sendiri untuk prestasi yang sudah pernah didapatkan, diantaranya beberapa tahun terakhir ada yang sifatnya untuk prestasi sesuai kejuruan, ada yang non kejuruan. Yang sesuai kejuruan seperti kompetisi-kompetisi di bidang robotik dan juga programmable logic control, kita sudah mengirimkan siswa untuk mengikuti dengan level nasional kemarin di Institut Teknologi 10 November. Untuk robotik alhamdulillah kita masuk di peringkat 2 nasional di ITS pada kategori line follower analog. Kemudian untuk PLC kemarin masuk sebagai nominator 5 besar nasional di ITS Surabaya juga pada event yang sama. Kemudian untuk event lain seperti event tingkat wilayah kerja atau Wilker dan juga Jawa Timur, kemarin kita sudah juga berusaha mengirimkan siswa, diantaranya untuk bidang lomba electrical installation, mengirimkan siswa untuk tingkat wilayah kerja 3 dan alhamdulillah masuk 5 besar bersama dengan SMK 1 Kediri dan alhamdulillah kita masih berjaya. Kalau di tingkat Kediri kita masih unggul termasuk dari SMK negeri. Jadi tidak perlu khawatir bahwa kalian semua tidak bisa berkembang di sini. Insya Allah sudah mumpuni dan mencukupi untuk mengembangkan kompetensi. Tinggal dari anak-anakku sekalian bagaimana mampu untuk mengembangkan atau mempunyai niat lebih untuk mempelajari secara lebih dalam. Kuncinya ada di situ. Kemudian untuk kompetisi Jawa Timur kita kemarin sudah mencoba dan alhamdulillah walaupun tidak bisa masuk 3 besar kita masih bisa masuk di 10 besar. Jadi sedikit banyak kita melakukan evaluasi untuk perbaikan berikutnya agar bisa tetap mempertahankan eksistensi, kejuruan dan tentunya SMK Al-Huda Kota Kediri.
Ya, anak-anakku sekalian, tadi terkait dengan ekstrakurikuler, seperti yang sudah saya sampaikan, silakan bagi yang berkenan untuk mempelajari kompetensi atau materi di luar materi kejuruan kita, seperti robotik dan juga PLC tambahan tadi, bisa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Untuk jadwalnya nanti menyesuaikan, kita atur yang jelas dalam seminggu 1 kali, untuk meningkatkan kompetensi dan juga untuk persiapan nanti ketika sewaktu-waktu ada kegiatan atau lomba, baik itu tingkat kota, tingkat karesidenan, tingkat Jawa Timur maupun nasional internasional. Nah, untuk anak-anakku di program keahlian TITL khususnya, beberapa lulusan dari kita sudah banyak sekali terserap di industri, di antaranya di beberapa pabrik-pabrik yang ada di lingkup luar Kediri ataupun yang ada di kota Kediri itu sendiri. Sebagai contoh, yang barusan lulus tahun ini, beberapa sudah diterima kerja menjadi instalatir di PT-PT yang dulunya ditempati PKL. Jadi karena sudah ada komunikasi yang baik dulu waktu PKL dan juga sudah dinilai bagus, nah bisa nanti ketika lulus kalau misalkan berkenan untuk kembali lagi di lokasi PKL tersebut, nanti insya Allah sudah mendapatkan predikat yang baik, jadi sudah bisa langsung terserap dan tidak jauh, banyak yang ada di lokasinya kota Kediri. Selain itu juga ada yang di gudang garam, kemudian juga ada di beberapa industri ataupun juga ada yang membuka usaha sendiri, usaha terkait dengan sound system dan sebagainya, itu juga ada bermacam-macam sekali. Selain itu juga ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, misalkan di Universitas Teknik Negeri Malang mengambil jurusan teknik elektro, itu salah satunya. Kemudian juga ada di Politeknik Negeri Malang, ada di Politeknik Negeri Madiun, dan juga beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang lain. Ya, harapannya ini menjadi gambaran untuk anak-anakku sekalian bahwa SMK tidak melulu monoton mewadahi siswa-siswa yang ingin siap kerja, tapi juga kita mewadahi atau mengarahkan anak-anakku yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau yang ingin untuk melanjutkan wirausaha. Jadi sebenarnya ada juga program dari kementerian terkait dengan untuk modal usaha dan sebagainya. Nah, harapannya nanti bisa untuk mengembangkan itu, bisa untuk aktif bertanya, jangan pasif, karena yang pasif itu pasti akan tertinggal. Jadi silakan lebih aktif di jurusan untuk lebih meningkatkan skill kalian. Mungkin itu dari saya untuk terkait dengan program keahlian TITL. Apabila ada kurang jelas, silahkan nanti bisa menghubungi saya. Untuk lokasi dari program keahlian TITL sendiri itu ada di Gedung Baru lantai 3. Ya, silahkan nanti bisa lihat kalau sudah memang reda pandemi ini, bisa untuk nanti mampir melihat, setidaknya tahu di mana lokasi jurusan, dan kemudian juga melihat beberapa lab yang sudah ada di jurusan. Di antaranya ada lab instalasi, tenaga dan penerangan, kemudian juga ada lab untuk pemrograman dan gambar teknik. Nah, saya rasa cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.